Tengku Umar dilahirkan pada tahun 1854, tanggal dan bulannya tidak diketahui. Ia lahir di Meulaboh, Aceh Barat, Indonesia. Ia merupakan salah seorang pahlawan nasional yang pernah memimpin perang gerilya di Aceh sejak tahun 1873 hingga tahun 1899. Kakek Tengku Umar adalah keturunan Minangkabau, yaitu Datuk Makdum Sati yang pernah berjasa terhadap Sultan Aceh. Datuk Makdum Sati mempunyai 2 orang putra, yaitu Nantan Setia dan Ahmad Mahmud. Tengku Ahmad Mahmud merupakan bapak Tengku Umar. Perjuangan Tengku Umar di Perang Aceh. Ketika Perang Aceh meletus pada 1873, Tengku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya, padahal umurnya baru menginjak 19 tahun. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri yang kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur ini, Tengku Umar juga sudah diangkat sebagai kecik, kepala desa, di daerah Daya Meulaboh. Kepribadian Tengku Umar sejak kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Tengku Umar tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Meski demikian, ia mampu menjadi seorang pemimpin yang kuat, cerdas, dan pemberani. Pernikahan Tengku Umar tidak sekali dilakukan. Ketika umurnya sudah menginjak usia 20 tahun, Tengku Umar menikah dengan Nyak Sofiah, anak Ulai Balang Gelumpang. Untuk meningkatkan derajat dirinya, Tengku Umar kemudian menikah lagi dengan Nyak Malik Hai, puteri dari Panglima Sagi 25 Mukim. Sejak saat itu, ia mulai menggunakan gelar Tengku. Menikah dengan Cut Nyak Din pada tahun 1880, Tengku Umar menikahi janda Cut Nyak Din, putri pamannya. Sebenarnya Cut Nyak Din sudah mempunyai suami, Tengku Ibrahim Lem Nga, tapi telah meninggal dunia pada Juni 1978 dalam peperangan melawan Belanda di Gletarun. Setelah itu, Cut Nyak Din bertemu dan jatuh cinta dengan Tengku Umar. Keduanya kemudian berjuang bersama melancarkan serangan terhadap pos-pos Belanda di Krueng. Hasil perkawinan keduanya adalah anak perempuan bernama Cut Gambang yang lahir di tempat pengungsian karena orang tuanya tengah berjuang dalam medan tempur. Belanda sempat berdamai dengan pasukan Tengku Umar pada tahun 1883. 1 tahun kemudian, tahun 1884, pecah kembali perang di antara keduanya. Pada tahun 1893, Tengku Umar kemudian mencari strategi bagaimana dirinya dapat memperoleh senjata dari pihak musuh, Belanda. Akhirnya, Tengku Umar berpura-pura menjadi antek, kaki tangan, Belanda. Istrinya, Cut Nyak Din pernah sempat bingung, malu, dan marah atas keputusan suaminya itu. Gubernur Ventein pada saat itu juga bermaksud memanfaatkan Tengku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Tengku Umar kemudian masuk dinas militer. Atas keterlibatan tersebut, pada 1 Januari 1894, Tengku Umar sempat dianugerahi gelar Johan Pahlawan dan diizinkan untuk membentuk legium pasukan sendiri yang berjumlah 250 tentara dengan senjata lengkap. Saat bergabung dengan Belanda, Tengku Umar sebenarnya pernah menundukkan pos-pos pertahanan Aceh. Peperangan tersebut dilakukan Tengku Umar secara pura-pura. Sebab, sebelumnya Tengku Umar telah memberitahukan terlebih dahulu kepada para pejuang Aceh. Sebagai kompensasi atas keberhasilannya itu, permintaan Tengku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk seorang panglaut sebagai tangan kanan akhirnya dikabulkan oleh Gubernur D.I. Kerhorf yang menggantikan Gubernur Bantein. Pada tanggal 30 Maret 1896, Tengku Umar kemudian keluar dari dinas militer Belanda dengan membawa pasukannya beserta 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, 500 kg amunisi, dan uang $18.000. Dengan kekuatan yang semakin bertambah, Tengku Umar bersama 15 orang berbalik kembali membela rakyat Aceh.
Siasat dan strategi perang yang amat lihai tersebut dimaksudkan untuk mengelabui kekuatan Belanda pada saat itu yang amat kuat dan sangat sukar ditaklukkan. Pada saat itu, perjuangan Tengku Umar mendapat dukungan dari Tengku Panglima Polim Muhammad Daud yang bersama 400 orang ikut menghadapi serangan Belanda. Dalam pertempuran tersebut, sebanyak 25 orang tewas dan 190 orang luka-luka di pihak Belanda. Gubernur Dijkerhof merasa tersakiti dengan siasat yang dilakukan Tengku Umar. Van Hertz diperintahkan agar mengerahkan pasukan secara besar-besaran untuk menangkap Tengku Umar. Serangan secara mendadak ke daerah Meulaboh menyebabkan Tengku Umar tertembak dan gugur dalam medan perang, yaitu di Kampung Mugo, pedalaman Meulaboh pada tanggal 10 Februari 1899. Sejak kecil, Tengku Umar sebenarnya memiliki pemikiran yang kerap sulit dipahami oleh teman-temannya. Ketika beranjak dewasa pun pemikirannya juga masih sulit dipahami. Sebagaimana telah diulas di atas bahwa taktik Tengku Umar yang berpura-pura menjadi antek Belanda adalah sebagai bentuk kerumitan pemikiran dalam dirinya. Beragam tafsir muncul dalam memahami pemikiran Tengku Umar tentang taktik kepura-puraan tersebut. Meski demikian, yang pasti bahwa taktik dan strategi tersebut dinilai sangat jitu dalam menghadapi gempuran kolonial Belanda yang memiliki pasukan serta senjata sangat lengkap. Tengku Umar memandang bahwa cara yang negatif boleh-boleh saja dilakukan asalkan untuk mencapai tujuan yang positif. Jika dirunut pada konteks pemikiran kontemporer, pemikiran seperti itu kedengarannya lebih dekat dengan komunisme yang juga menghalalkan segala cara. Semangat perjuangan Tengku Umar dalam menghadapi kolonialisme Belanda yang pada akhirnya mendorong pemikiran semacam itu.